Libur panjang, kawasan jalur wisata Puncak macet parah. Jumlah wisatawan terjebak macet hingga 16 jam. Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Cak Lontong, janjikan politik yang gembira di Pilkada Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi Otorita Ibu Kota Nusantara membuka kunjungan umum ke IKN mulai Senin 16 September 2024 hari ini. Mulai Senin 16 September 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara membuka kunjungan umum bagi warga untuk mengunjungi kawasan IKN. Kunjungan umum ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Tengah. Bagi warga yang ingin melihat kawasan IKN secara langsung, harus mendaftar lebih dahulu secara online melalui aplikasi IKA Now. Warga yang sudah mendaftar akan berkumpul di titik kumpul sebelum diantar menggunakan bus listrik menuju ke dalam area IKN. Area yang dibuka untuk umum diantaranya yaitu Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Ini adalah yang perdana 16 September bagi masyarakat umum bisa menikmati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan yang bangunan-bangunan yang sangat indah. Senang banget karena kesempatan untuk melihat IKN secara langsung, melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara di kota kami. Itu sangat excited sekali, sehingga kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Meski diperuntukkan untuk umum, kawasan IKN saat ini masih dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, serta keselamatan. Oleh karena itu, jumlah pengunjung dibatasi dengan jumlah maksimal adalah 300 orang per hari. Dari Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sejak Kamis 12 September yang lalu. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan berkantor hingga 19 Oktober 2024 atau tepat sehari sebelum pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Joko Widodo kini tengah memimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi direncanakan berkantor selama kurang lebih 40 hari di IKN, hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 19 Oktober 2024 mendatang. Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan Presiden di IKN. Pada Kamis 12 September 2024 lalu, kegiatan Presiden Jokowi dimulai dengan memberikan arahan kepada jajaran TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia juga meminta TNI Polri mendukung transisi pemerintahan agar proses transisi berjalan baik dan lancar. Setelah itu Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara Jumat pagi, yang diikuti oleh seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden meminta kepada seluruh menteri untuk menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir, serta mempersiapkan transisi pemerintahan dan mendukung program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Presiden Jokowi kemudian kembali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh menteri kabinet. Masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang dan digantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya terkait kegiatan Presiden Jokowi di IKN, kami telah terhubung dengan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Selamat malam Mas Yusuf, apa kabar? Selamat malam Mas Devi, kabar baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Setelah kemarin juga sibuk ya berkeliling dan sempat ke IKN. Mas Yusuf, saya ingin bertanya, kegiatan Presiden Jokowi di IKN hingga saat ini seperti apa? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana beliau berkantor di Istana Merdeka, kegiatan-kegiatannya juga kurang lebih sama, seperti menerima audiensi, kemudian rapat terbatas, kemudian memberikan pengarahan, dan sebagainya. Persis sama sebagaimana yang beliau lakukan ketika berkantor di Istana Merdeka di Jakarta. Tetapi yang pasti adalah seperti yang Bapak Presiden sampaikan, bahwa beliau akan terus muter keliling Nusantara untuk melakukan kegiatan kunjungan kerja, baik meresmikan infrastruktur, kemudian mengecek harga di pasar, termasuk juga mengecek pelayanan kesehatan di RSUD yang ada di Nusantara atau di seluruh Indonesia. Oke, yang menarik adalah mengapa kemudian barangkali Mas Yusuf tahu alasannya, mengapa kemudian Presiden memilih untuk berkantor di IKN ini 30 hari ya, atau bahkan lebih jelang purna tugas? Ya, karena memang IKN ini adalah kebanggaan bangsa Indonesia, dan ini juga adalah salah satu istana yang dibuat hasil karya putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Tentu saja kita mesti berbangga karena putra-putri bangsa Indonesia bisa menciptakan ibu kota, membangun istana yang begitu megah dan luar biasa. Tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan di IKN bukan hanya berkantor, kita juga terus melakukan kegiatan seperti groundbreaking, bahkan kemarin telah kita resmikan Hotel Nusantara, hotel yang dibangun dalam waktu 9 bulan, dan alhamdulillah sudah operasional dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Termasuk juga ke depan ada Rumah Sakit Mayapada yang hampir selesai dan siap serta memohon untuk diresmikan oleh Bapak Presiden. Oke, Mas Yusuf, kalau tidak salah informasinya saat ini kawasan IKN ini kan terbuka untuk umum. Artinya warga diizinkan melihat bagaimana progresnya. Wilayah-wilayah mana saja kawasan-kawasan yang memang terbuka untuk umum, dan sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di sana? Ya, karena memang yang kami terima, masyarakat itu sangat antusias sekali untuk melihat dari dekat progres pembangunan ibu kota Nusantara. Tentu ini juga menjadi kabar baik bagi kita bahwa animo masyarakat untuk dapat melihat secara langsung itu begitu tinggi, dan ini penyemangat bagi kita untuk melanjutkan dan menyelesaikan progres pembangunan yang sekarang sedang berlangsung. Bahkan dalam beberapa hari ke depan kami juga akan merancang kegiatan peresmian Istana Negara maupun Istana Garuda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini persiapan maupun pelaksanaan rencana peresmian tersebut bisa kami selesaikan dengan baik. Kami masih koordinasi dengan Kementerian PU juga OIKN untuk sama-sama memastikan agar Istana Negara dan Istana Garuda dapat diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Oke, selain Istana Garuda dan Istana Negara, bagaimana progres pembangunan yang lain, Mas? Ya, ada 4 kantor Kemenko. 4 kantor Kemenko juga progresnya alhamdulillah sudah hampir selesai. Kami juga terus memantau penyelesaian 4 kantor Kemenko itu untuk agar dapat para menteri berkantor di kantor tersebut. Tentu kami terus-menerus memantau dan bekerjasama dengan Kementerian PU dan OIKN.
Oke, terakhir Mas Yusuf, pada saat peresmian nanti apakah ini juga terbuka untuk umum atau bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat di sana? Ya, kami karena Istana Negara maupun Istana Garuda adalah milik bangsa Indonesia, tentu kita akan mengundang baik masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, agar dapat secara langsung mengikuti atau menyaksikan peresmian-peresmian bukan hanya istana, tapi juga kemarin waktu peresmian pembangunan yang lain, kita selalu undang tokoh masyarakat dan tokoh agama agar semua bisa merasakan bagaimana kebanggaan kita bisa memiliki ibu kota yang baru dengan segala macam pembangunan yang green, kemudian juga merupakan hasil terbaik dari putra-putri bangsa Indonesia. Oke, baik. Tentu saja selain masyarakat dan tokoh-tokoh di sana, jurnalis dan media juga ikut diundang ya dalam peresmian nanti, Mas Yusuf ya. Iya, kita akan undang semua teman-teman. Baik, baik. Terima kasih Mas Yusuf Permana sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Mas Yusuf, sehat selalu. Selamat malam Mas Devi, terima kasih. Nah, ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang, depan Bakmi Golek sampai dengan Cimory. Nah, ini di Pudunan atau Tanjakan Lewi Malang, pangkalan ojek Bima Sakti. Luar biasa, ini kita jalur naik ya, jalur naik one way. Harusnya udah selesai jam 12 jam 1-an one way ke atas. Lihat ini, sampai tengah malam, sampai pukul 00 ini. Ampun. Ini udah di atas, Mai. Udah ngelewatin Gunung Mas sama waktu itu. Aku sampai nongkrong, Mai, macetnya. Mati, Mai. Nggak bisa jalan. Pemirsa, kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami kemacetan parah sejak Sabtu siang. Peningkatan volume kendaraan menjadi salah satu penyebabnya. Peningkatan jumlah volume kendaraan pada libur panjang Maulid Nabi menyebabkan kemacetan panjang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Volume kendaraan yang memasuki puncak pada momen libur panjang akhir pekan ini mencapai 150.000 kendaraan. Angka ini melebihi kapasitas ruas jalan yang seharusnya hanya 70.000 kendaraan saja. Perilaku pengendara yang tidak sabar menjadi penyebab lain kemacetan di puncak. Banyaknya pengendara motor yang melawan arah menyebabkan lalu lintas di kawasan puncak terkunci. Imbas kemacetan panjang ini, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way di kawasan Puncak Bogor. Rekayasa lalu lintas ini diprioritaskan untuk wisatawan yang hendak kembali dari Puncak menuju Bogor maupun Jakarta. Sementara lalu lintas yang mengarah ke arah Ciawi ditutup untuk sementara. Upaya ini dilakukan agar tidak kembali terjadi penumpukan kendaraan dari arah Puncak menuju ke Jakarta dan sekitarnya.
Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di kawasan Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Jen, bagaimana situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok malam hari ini? Selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di Simpang Gadok berdasarkan pantauan kami saat ini ramai lancar ya untuk kedua arahnya, baik ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta. Setelah tadi telah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah pada pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Saat ini sistem one way sudah tidak diberlakukan kembali dan lalu lintas sudah kembali normal. Sementara itu Davi dan juga pemirsa, memang sempat terjadi kemacetan atau kepadatan yang mengular di beberapa titik pada pagi tadi berdasarkan pantauan kami di kawasan Ciamis, maksud kami Ciawi. Ini imbas dari adanya sistem rekayasa lalu lintas one way yang diterapkan dari arah puncak menuju ke arah Jakarta, sehingga para pengendara atau pengemudi yang ingin menuju ke arah Bogor ini harus mencari jalan alternatif lain, dan salah satunya di kawasan Ciawi yang menjadi jalan alternatif sehingga menimbulkan kemacetan yang mengular sejak pukul 6 pagi bahkan hingga siang hari. Dan untuk saat ini sistem rekayasa lalu lintas sudah tidak diberlakukan, namun akan diberlakukan secara situasional, jadi tidak menutup kemungkinan jika nantinya situasi lalu lintas kembali padat atau macet, ini akan kembali diberlakukan. Dan kita juga akan lihat apakah malam ini akan terjadi kemacetan, karena diprediksi malam ini yang merupakan hari terakhir libur panjang atau long weekend Maulid Nabi, ini diprediksi akan terjadi puncak arus balik dari masyarakat atau wisatawan yang berwisata dari arah Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Karena memang kawasan Puncak Bogor ini masih menjadi primadona atau kesayangan masyarakat untuk menghabiskan momen liburnya bersama keluarga dan juga kerabat di momen libur panjang kali ini. Nanti kita lihat apakah pihak kepolisian akan kembali menerapkan sistem rekayasa lalu lintas dan apakah nantinya akan terjadi kemacetan seperti yang terjadi pada hari kemarin dan pada pagi hari tadi. Sementara itu Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Jalur wisata puncak macet parah, bahkan seorang wisatawan meninggal dunia di jalan akibat terjebak kemacetan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom. Ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang, depan Bakmi Golek sampai dengan Cimori. Nah, ini di Pudunan atau Tanjakan Lewi Malang. Pangkalan ojek Bima Sakti. Pemirsa, pada momen libur panjang Maulid Nabi, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor mengalami kemacetan parah pada kedua arahnya. Bahkan seorang wisatawan dikabarkan meninggal dunia di jalan akibat terjebak kemacetan. Luar biasa, ini kita jalur naik ya, jalur naik one way. Harusnya udah selesai jam 12 jam 1-an one way. Beginilah arus lalu lintas di kawasan wisata Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Lalu lintas kendaraan dua arah mengalami kemacetan parah, baik dari arah Cianjur menuju Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Kemacetan terjadi sekitar 3 km dimulai dari Pasar Cisarua hingga Riung Gunung. Nah, ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang, depan Bakmi Golek sampai dengan Cimori. Nah, ini di Pudunan
atau tanjakan Lewi Malang? Ampun. Bendera putih ya, nyerah. Kemacetan terjadi sejak hari Sabtu lalu, bertepatan dengan momen libur panjang Maulid Nabi. Hingga Minggu malam bahkan Senin pagi, kemacetan parah masih terjadi di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor. Akibat kemacetan parah, kendaraan tak bisa keluar hingga seorang wisatawan Gunung Mas dikabarkan meninggal dunia. Pemirsa, seorang wisatawan meninggal dunia di jalan saat terjebak kemacetan panjang di kawasan Gunung Mas, Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto. Selamat malam, Pak Ardian. Selamat malam. Pak Ardian, kami ingin konfirmasi, Pak, apa betul pada saat kemacetan kemarin ada korban yang meninggal dunia, Pak? Betul memang kami mendapatkan informasi terkait ada wisatawan yang berada di kawasan wisata Gunung Mas itu meninggal dunia dikarenakan informasinya pusing dan sesak nafas. Memang punya riwayat asma, untuk yang kami tanyakan terhadap keluarganya. Namun demikian memang kondisinya memang pada saat itu masih berada di dalam kawasan wisata Gunung Mas. Dan arus lalu lintasnya memang masih cukup padat, yang mana kami sedang upayakan untuk memperlancar arus kendaraan pada saat pagi, siang, sampai dengan malam hari. Namun memang karena tidak ada informasi yang kami dapat pada saat malam hari, mendapatkan informasi adanya wisatawan yang meninggal dunia, itu kami baru dapat kurang lebih di pukul 9 malam untuk yang informasi yang masuk ke saya, sehingga anggota kami langsung diarahkan ke lokasi kawasan wisata Gunung Mas untuk mengecek dan melihat kondisi serta berita tersebut ternyata benar. Maka langkah yang diambil oleh Satlantas yaitu mengupayakan ambulans untuk membawa jenazah kembali ke rumah duka, dikarenakan memang dari pihak keluarga sudah memanggil ambulans sendiri, namun memang kondisi arus lalu lintasnya sudah macet dan belum sampai ke lokasi Gunung Mas, sehingga kami berinisiatif untuk mendatangkan ambulan. Dan alhamdulillah pada malam hari setelah ambulan datang, kami bawa dan dikawal sampai dengan masuk ke jalur jalan tol. Oke. Informasi yang Anda dapatkan, yang meninggal ini warga mana, Pak? Untuk yang meninggal itu dari warga Jakarta. Namanya Ibu Nimih ya. Jakarta Timur, Cipayung, Jakarta Timur. Umurnya 56 tahun untuk data yang kami himpun. Baik, Pak Ardian, ini kan kalau kita bicara kemacetan, sebenarnya di puncak hampir setiap minggu juga terjadi kemacetan. Namun yang kemarin ini begitu parah. Sebenarnya apa faktor yang menyebabkan kemacetan bisa terjadi begitu parah kemarin? Baik, jadi untuk faktor kemacetan yang mungkin paling besar sumbangsinya terhadap apa yang memang banyak beredar di video-video yang sudah ada di media sosial, itu memang volume kendaraan yang sama, pertemuan antara volume kendaraan yang sama, baik itu kendaraan yang akan menuju puncak, dari Jakarta menuju puncak di pagi hari, dengan volume kendaraan yang akan turun, itu terakumulasi di waktu yang sama, di pukul 12 sampai di pukul 15.00, sehingga penguraian arus
dari kedua arah tersebut memang cukup lama, sehingga kami dari Satlantas Polres Bogor memang sudah menerapkan sistem rekayasa one way dari mulai pukul 12:15 sampai dengan 00:30 dini hari itu untuk satu arah ke bawah memang kami buka sampai dengan Gunung Mas. Namun karena memang dini hari kami tidak dapat meneruskan, itu khawatir rawan baik itu kecelakaan maupun anggota juga kan sudah kelelahan, maka kita akan lanjutkan di pagi hari. Baik, terima kasih Ibtu Ardian Novianto sudah berbagi informasinya bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak Ardian, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Cak Lontong, janjikan politik riang gembira di Pilkada Jakarta. iNewsroom segera kembali. Pemirsa, Musabakoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 cabang Syahril Quran yang menampilkan tuan rumah Kalimantan Timur dengan tema perundungan menarik perhatian. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur berharap Kaltim lolos final dan juara. Digelar di Gedung Serbaguna Jalan Harmonika, Samarinda, Kalimantan Timur. Musabakoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 menampilkan beberapa cabang musabakoh. Di antaranya cabang musabakoh Syarhil Quran, di mana tuan rumah Kalimantan Timur hadir dengan tema perundungan. Untuk cabang Syarhil Quran ada 3 peserta yang tampil dengan masing-masing mengusung tema dan kritik. Seperti halnya peserta dari Kalimantan Timur yang mengusung tema perundungan, di mana saat ini perundungan terjadi bukan hanya di tingkat sekolah, melainkan di tingkat pesantren. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni sangat bangga yang dilakukan peserta dari Kaltim. Dengan tema yang diusung berharap peran penting pemerintah untuk mengatasi masalah perundungan. Kita barusan saja tampil tadi membawa materi tentang bagaimana upaya kita untuk mengeliminasi perundungan. Jadi ini tidak hanya sebuah dakwah ya, tapi juga bagaimana perpaduan dakwah, tilawah dan tafsir Quran itu disampaikan kepada publik. Syarifah Ismi bersama rekannya yang sudah 8 bulan berlatih merasa lega setelah tampil dengan membawa tema perundungan. Alhamdulillah sudah tampil, perasaan lega. Dengan selama ini kami sudah berlatihan selama berbulan-bulan, mungkin ada kurang lebih 8 bulan kami latihan. Alhamdulillah kami telah menampilkan semaksimal mungkin yang terbaik pada hari ini. Terima kasih kepada LPTQ Kaltim, kepada para pelatih. Dengan tampilnya tuan rumah Kaltim di cabang Syarhil Quran, Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim berharap bisa masuk final dan menjadi juara utama. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karyadiansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Cak Lontong, mengungkap banyak publik figur yang menghubunginya. Para publik figur tersebut menyatakan kesediaannya untuk mendukung pasangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Bahkan beberapa di antaranya telah menghubungi Lis Hartono atau Cak Lontong untuk bergabung menjadi tim sukses Pramono Rano. Cak Lontong mengatakan dukungan itu bakal menjadi modal kuat dalam menghadapi masa kampanye Pilgub Jakarta dan menyajikan politik yang riang gembira. Pemirsa, tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono hari ini menggelar rapat perdana di hutan kota pelataran kawasan Senayan, Jakarta. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido hari ini menggelar pertemuan di Hutan Kota Pelataran, kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan perdana dengan tim pemenangan pasangan dari semua partai pendukung tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan yakni Riza Patria serta Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Sufmi menyebutkan tim inti sudah menentukan beberapa kesimpulan untuk menjalankan kampanye. Sementara pembagian tugas juga sudah ditentukan dengan target 1 putaran untuk kemenangan Ridwan Kamil Suswono. Pilkada di daerah khusus Jakarta, dan tadi kita sudah sampaikan beberapa strategi dan juga beberapa penugasan kepada baik anggota dewan terpilih maupun partai politik yang tergabung dalam Kiples. Pada anggota maupun pimpinan partai Kiples DKI yang daerah khusus Jakarta yang hadir pada hari ini. Kawan-kawan sih menargetkan begitu, tapi bagaimana caranya nanti biar direbukin lah sama kawan-kawan. Sementara itu RK menambahkan bahwa struktur kepengurusan tim pemenangan melibatkan 70% anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Kota Jakarta.